الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ahibati fillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas karunia-Nya kepada kita untuk bisa yang beriktikaf masih sabar menanti harapan tiba, menanti Lailatul Qadar. Entah apakah Lailatul Qadar sudah lewat atau belum tiba, jemaah. Menurut antum gimana? Biasanya orang kalau berpikir kayaknya udah lewat Ustaz, itikafnya berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Hari-hari akan menyingkap mereka yang itikaf selama 10 hari full. Insyaallah mereka akan meraih Lailatul Qadar. Yang iktikafnya bolong-bolong, mudah-mudahan juga mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi jamaah, kita melanjutkan ke surah Al-Insyiqaq, surat ketiga yang disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang ingin melihat bagaimana kiamat terjadi seakan-akan nyata, hendaklah dia membaca 3 surat. Yang pertama surat apa? At-Takwir. Yang kedua Al-Infitar. Dan yang ketiga surat yang akan kita baca itu surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Allah mengatakan idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Kita tahu bagaimana bangunan langit yang begitu kokohnya. Kelak apabila terjadi kiamat, langit itu akan terbelah. Di surah Ar-Rahman Allah menggambarkan bagaimana terbelah langit ini. Allah mengatakan di ayat ke-37, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Itu gambaran bagaimana terbelahnya langit. Maka apabila langit telah terbelah menjadi merah warnanya seperti mawar dan mengkilat seperti berminyak. Sekarang kita lihat biru langit itu. Kalau lagi tidak ada awan, biru. Tapi nanti langit itu akan seperti merah mawar, seperti berminyak, seperti itu. Itu gambaran bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Malaikat-malaikat akan turun nantinya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu akan patuh mendengarkan atas perintah Allah, apa yang Allah inginkan. Wahuqqat, dan pantas langit itu untuk mendengarkan dan patuh. Suatu hari Rasulullah SAW mengatakan tentang bangunan langit ini, jemaah. Ketika Nabi SAW mengatakan attatis sama wa huqqalaha anta itta. Langit itu merintih dan pantas langit itu merintih. Kenapa?
ma min maudhi'i arba'i asabi' illa wa malakun wadhi'un jabhatahu fi. Tidak ada satupun lokasi di langit seluas 4 jari nih, atau dalam riwayat shibr, melainkan di situ ada dahinya malaikat yang sedang sujud. Kita tahu sebuah tempat yang banyak isinya, biasanya tempat itu merintih, bunyi nyit, nyit. Langit pun merintih, dan pantas dia merintih. Nanti pada hari kiamat akan tunduk dan patuh atas perintah Allah. Disuruh terbelah, dia terbelah. Karena sejatinya semuanya adalah hamba Allah. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apabila bumi ini diratangkan, dibentangkan, gunung-gunungnya hilang, lembahnya pun tiada, sungai-sungainya pun, lautannya pun entah kemana sudah. Karena orang-orang akan dibangkitkan menuju ke padang mahsyar yang berada di bumi yang putih seperti perak, jemaah, rata. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi itu mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Manusia-manusia yang mati, mereka bakal dibangkitkan. Tetap Allah berbicara bahwa kita akan dibangkitkan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan pantas bumi itu untuk patuh, taat dengan perintah Allah, tunduk. Apa enggak pantas? Sedangkan Allah yang menciptakannya. Dan ini ada isyarat, jemaah. Bumi patuh sama Allah, langit patuh, kenal dengan penciptanya. Kita nih, karena kala banyak di antara manusia yang tidak patuh kepada perintah Allah. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai insan, wahai manusia. Allah panggil lagi manusia. Di surat Al-Infitar Allah katakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Di sini Allah panggil lagi manusia, wahai insan. Kenapa? Karena perintah Allah buat kita tuh banyak, tapi tidak sebanyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Nggak sebanding, jemaah. Kalau kita lihat sholat yang 5 waktu, kita dari tadi subuh sampai saat ini, apa sih perintah Allah yang wajib kita lakukan? Dari habis subuh sampai zuhur ini, ada cuma yang wajib kita lakukan. Kayaknya nggak ada. Antum boleh tidur, antum boleh bekerja cari duit, antum boleh santai, antum boleh bermain. Zuhur dipanggil, hayya 'alas shalah, tinggalkan semuanya, datang ke rumah Allah. Jadi kalau kita lihat fasilitas yang Allah berikan kepada kita begitu banyaknya, tapi perintah-perintah Allah itu nggak banyak. Maka Allah panggil lagi, ya ayyuhal insan, innaka kadihun, sesungguhnya engkau telah berusaha dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu. Manusia itu berjalan semua, berusaha. Kadhan famulaqi, satu usaha yang engkau akan menjumpai. Famulaqi, dhamir ini para ulama menjelaskan bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada kerjaan. Engkau akan berjumpa dengan apa yang kau usahakan. Engkau akan berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu dengan usahamu tentu. Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, mengatakan, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, wa'ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Kata Jibril, Muhammad, kau hidup semaumu, kau pasti mati.
dan cintai siapa yang engkau ingin cintai, engkau pasti berpisah dengan dia. Dan beramallah, engkau pasti akan menjumpai apa yang engkau kerjakan. Jelas di sini Allah menetapkan tentang adanya hisab, tentang adanya hari kebangkitan. Fadl, antum mau beramal apa saja. Maka di sini kita yang lagi berpuasa nih, kenapa kita tatkala di kamar sendirian kok nggak minum jamaah? Kenapa antum? Nggak ada yang ngelihat antum. Antum lagi masuk kamar lihat ada coklat, ya Allah. Wallah zen. Tapi antum tidak makan. Karena antum tahu Allah melihat anak dan anak akan mendapatkan balasan dari apa. Lalu Allah mengatakan nih, engkau akan jumpai. Hisab itu tentunya akan ada perhitungan. Maka Allah sebutkan perhitungan nantinya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, dia ambil tuh kitabnya dengan tangan kanannya. Apa yang akan terjadi dengan dia? Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang dihisab secara teliti, diajak diskusi sama Allah, ada interogasi, pemeriksaan yang detail. Antum kalau ditangkap sama polisi, ada yang polisinya sekedar ngajak antum ngobrol, kasih minum kopi apa, ya udah pulang sana. Tapi yang ada benar, antum benar-benar diperiksa, ditanya satu persatu. Nah, yang seperti ini akan diazab sudah. Hisab yasira itu cuma al-arad, cuma ditampakkan kamu berbuat ini. Iya ya Allah, kamu berbuat ini pada hari ini. Iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Lalu Allah mengatakan, satartu halaka fid dunya. Aku tutupin dosa-dosamu di dunia. Wa ghafartu lakal yawm. Hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah jemaah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah jemaah. Orang ini kalau dihisab dengan hisab yang mudah, dia akan kembali kepada keluarganya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan balik kepada keluarganya dalam kondisi berbahagia. Baik itu keluarganya dari hur'in, dari bidadari surga, atau keluarganya di dunia yang masuk surga kemudian menanti dia. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Tuh, orang-orang yang beriman diikuti dengan anak keturunannya beriman, mereka akan dikumpulkan. Maka disebutkan dalam sebuah athar tentang seorang yang masuk surga kemudian dia tidak mendapati keluarganya. Sedangkan Allah sebutkan dia akan balik kepada keluarganya dalam kondisi berbahagia. Gimana kondisi dia? Masrura, nanti masuk surga, dan ketika dia mendapatkan hisab dengan tangan kanannya, dia akan teriak-teriak jemaah. Teriak bahagia. Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia tidak ingin membacanya sendiri. Dia mengatakan, nih baca bukuku, baca kitabku, baca nih. Orang kalau bahagia, atau melihat orang kalau melihat rapotnya, kemudian dia sukses, dia akan teriak gembira mengatakan alhamdulillah ya Allah. Dia akan tunjukkan kepada ibunya, tunjukkan kepada keluarganya, ibu aku lulus, ibu ini aku lulus ibu.
Seperti itu kebahagiaan yang tidak terbayangkan jamaah. Maka ingat, orang yang dihisap sama Allah dengan hisap yang detail akan diazab. Tapi yang cuma dihisap ditanya-tanya dengan pertanyaan yang ringan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia boleh pulang berjumpa dengan keluarganya. Ingat, keluarganya ini bisa keluarganya yang memang sudah disediakan di surga. Bidadari-bidadari surga disediakan di sana. Dia akan balik masuk ke surga dan dia sudah tahu sama tempat dia. Atau keluarganya dari keluarga dia di dunia yang masuk ke surga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada orang yang menerima kitab dari balik punggungnya. Dikatakan bahwasanya tangan kanannya dibelenggu ke lehernya. Dia nggak bisa mau ambil dengan tangan kanannya. Dia ingin mengambil dengan tangan kanannya, tapi tangan kanannya dibelenggu sehingga dia mengambil dengan tangan kirinya dari balik punggungnya. Dikasih kitabnya aja dengan cara yang tidak nyaman. Dari awal dia mendapatkan kitabnya, apa yang akan terjadi dengan orang ini? Fasaufa yad'u thubura. Kalau yang tadi mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, dia mengatakan ha'umuqra'u kitabiyah. Yang dapat dengan tangan kirinya, langsung dia berteriak, wa thubura, wah celaka. Celaka sudah. Dari awal sudah kelihatan. Allah menyebutkan di surah Al-Furqan bagaimana orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Mereka akan melihat neraka. Di ayat 12, 13, 14 Allah mengatakan idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ketika neraka melihat orang-orang yang bakal masuk neraka, penghuni neraka dilihat, neraka itu mengeluarkan suara. Orang-orang pada mendengarkan suara menggelegar. Suara teriakan yang memekik. Dan subhanallah, ana pernah dapat cerita ketika ana ke Melabuh, Aceh. Mereka mengatakan, Ustaz, ketika mau terjadi tsunami, Ustaz, wallah Ustaz, itu orang anak ketika itu sedang betulin lampu di kota, Ustaz. Dia memang kerjanya di PLN. Anak itu mendengar suara yang menakutkan, Ustaz. Keras sekali, Ustaz. Itu baru tsunami. Kira-kira bagaimana suara neraka yang ketika itu neraka penuh dengan amarah dia mengeluarkan suara itu. Wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranin da'au hunalika thubura. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, makanan dhayiqan mengingatkan kita kepada sijin yang kita baca tadi di surah Al-Mutaffifin, di tempat yang sempit. Dalam kondisi mereka diikat-ikat di sana, dibelenggu, mereka di sana teriak-teriak mengatakan thubura, thubura, celaka ana. Dikatakan kepada mereka, la tad'ul yawma thuburan wahida, wad'u thuburan katsir. Sekarang kalian jangan berteriak celaka sekali, yang banyak kalian teriak. Allah sudah selesai. Mereka akan teriak-teriak. Kemudian wayasla sa'ira, dia masuk ke neraka yang panas, yang menyala-nyala di sana. Innahu kana fi ahlihi masrur. Ini bedanya. Kalau yang mendapat kitab dengan tangan kanannya, mereka dihisap dengan hisap yang mudah. Wayan qalibu ila ahlihi masrura. Antum ingat, masrura dalam surat ini 2 kali disebutkan. Masrura yang pertama buat mereka yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya.
Mereka balik kepada keluarganya dalam kondisi bahagia. Masruro yang kedua buat orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Tapi ini cerita lama. Cerita ketika di dunia. Dikatakan innahu kana fi ahlihi masrura. Dia waktu hidup di dunia hidup gembira terus. Bersenang-senang. Tidak mau melaksanakan perintah Allah. Bahkan mendustakan. Innahu dhanna an la yahur. Bahkan dia berpikir kalau dia tidak bakal akan kembali dihisab. Padahal ana ingatkan kita sering mengatakan wa ilaihin nusyur. Wa ilaikan nusyur. Wa ilaikal masir. Terus kita diingatkan bakal balik kita. Tapi ini orang yang mendapatkan kita dengan tangan kirinya. Dulunya di dunia hidupnya masrur. Nyaman. Dan ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara. Buat orang yang beriman, na'am. Dunia ini penjara. Dan surganya orang-orang kafir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur. Itu mereka seperti itu. Di dunia. Seperti di surga. Ketika berjualan tidak mikir halal haram. Nafsunya ia diturutin mau kemana dia ikutin. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian yang benar. Artinya ucapan mereka itu yang beranggapan bahwa tidak akan ada hari kebangkitan itu nggak benar. Allah tuh ngeliat terus perbuatan antum. Lalu Allah bersumpah. Fala uqsimu bisyafaq. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Mega-mega merah. Antum lihat. Kalau matahari terbenam. Antum akan kelihatan syafaq itu. Syafaq itu akan terus kelihatan sampai kapan? Sampai masuk waktu Isya. Waktu Isya masuk ketika mega-mega merah sudah hilang. Allah bersumpah dengan itu. Yang menandakan akan masuk ke malam hari. Wal-laili wa ma wasaq. Dan aku bersumpah demi malam dan apa yang diselubunginya. Malam itu menghimpun segala sesuatu. Burung-burung yang terbang di malam hari kembali ke sangkarnya. Binatang-binatang yang siang hari mereka mencari makanan, di malam hari mereka balik ke tempatnya, ke sarangnya, ke kandangnya. Ikan-ikan pun. Tapi Ustaz, ada ikan yang di malam hari masih cari makan. Nah, tapi tidak banyak. Ikan apa yang cari makan di malam hari? Jamaah. Ikan apa yang cari? Antum melihat orang itu ada yang mancing di siang hari, ada yang mancing di malam hari. Ada tertentu. Tapi sejatinya malam itu membuat ketenangan. Wa ja'alna laila libasa. Semuanya tenang. Antum lihat ayam. Ketika mulai sore hari, dia panggil-panggil anaknya. Cicit. Anaknya datang. Mulai sembunyi di balik sayap ibunya. Ibunya memojok di sana. Antum lihat kadang-kala ada ayam yang kalau sudah malam hari naik ke pohon. Jalan di pohon. Dia istirahat sudah. Allah bersumpah demi yang seperti itu. Wal qamari idza tasaq. Allah bersumpah demi rembulan apabila telah purnama. Jamaah rahimakumullah. Kita nih kadang-kala tidak mau merenungkan besarnya ciptaan Allah ini. Ana sering tanyakan kepada antum. Apa doa kalau melihat hilal? Allah bersumpah demi purnama, demi bulan apabila telah purnama. Tapi dia tidak langsung jadi purnama. Dia perlahan-lahan. Bertambah, kemudian dia menjadi bulan. Kemudian dia berkurang dan menghilang. Apa doanya kalau melihat hilal?
Insyaallah semua sudah hafal. Hafal semua jemaah? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kita tuh disuruh mengikuti apa yang terjadi di alam ini nih. Ketika ngelihat antum. Antum disuruh mengikuti matahari terbit. Allah bersumpah dengan matahari. Supaya antum tahu dengan waktu. Oh, waktunya sudah selesai. Ana mau sholat duha. Ketika rembulan itu untuk apa? Orang-orang pada bertanya kepada Nabi SAW. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka tanya, ini buat apa nih hilal nih? Kok kecil, kemudian bulat, kemudian kecil lagi. Ternyata itu untuk penentuan waktu. Untuk ibadah manusia, untuk haji. Allah bersumpah demi rembulan ketika dia telah membulat yang manusia bisa melihat indahnya rembulan itu. Dan antum kalau lihat rembulan, ingat dengan wajah Nabi kita Muhammad SAW. Betul jemaah. Seorang sahabat ditanya, kaifa wajhu Rasulillah SAW? Gimana wajah Nabi SAW? Hal kana wajhuhu kasayf? Apakah wajahnya seperti pedang? La, bal kal qamar. Wajahnya seperti rembulan. Allah bersumpah dengan rembulan. Indah sekali rembulan itu. Antum lihat rembulan itu ada sedikit warna gelap jemaah. Melihat nggak antum? Kenapa ada seperti itu? Seorang pujangga ditanya. Ini pujangga agak edan memang jemaah. Ya, pujangga itu wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Ditanya, kenapa kata dia rembulan itu kok ada biru-birunya ya, ada warna gelap. Iya. Bekas ditampar sama kekasihnya, dia kata dia. Orang kalau ditampar kan katanya ada biru-birunya. Ah, itu anak ngomong. Pujangga itu kadang-kala seperti itu. Makanya sampai dikatakan syair atau puisi yang paling indah itu yang paling dusta. Itu baru enak. Kita jangan ikut-ikut mereka. Tapi yang jelas ketika antum lihat rembulan, antum bisa bayangkan tuh wajah Nabi SAW seperti rembulan. Indah dan tidak bosan orang melihatnya. Allah bersumpah demi rembulan. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Allah sebutkan sesungguhnya kalian melalui tingkatan demi tingkat dalam kehidupan ini. Ya kita lihat. Manusia ini seharusnya sadar kebangkitan itu pasti. Mana buktinya? Antum diciptakan dari apa? Dari air mani. Antum lihat diri antum. Dari air mani kemudian jadi janin. Keluar nggak bisa apa-apa antum. Hanya bisa berteriak. Tapi sebelum antum keluar tanya, siapa yang kasih rizki sama antum dalam perut? Ibumu, ayahmu. Siapa yang menyampaikan makanan kepada dirimu? Allah itu. Kemudian engkau keluar nggak bisa apa-apa. Bagaimana tubuhmu bisa tumbuh? Jari-jarimu bisa semakin kuat. Kemudian engkau bisa berjalan. Kemudian engkau bisa berlari. Kemudian engkau jadi remaja. Jadi dewasa. Kemudian menjadi tua. Proses ini nih. Kok bisa seperti itu? Ini seharusnya orang melihat, iya, aku seperti ini. Berarti kebangkitan itu mudah sekali. Lalu Allah katakan, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Kenapa mereka kok nggak beriman? Apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Nabi, beriman dengan adanya hari kebangkitan. Apa yang membuat mereka tidak beriman? Sahih jemaah kalau kita pikir. Subhanallah. Kenapa sih mereka mengingkari? Padahal mereka sini melihat ayat-ayat kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan diri kalian tuh, di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalian nggak ngelihat? Lihatlah kita ini. Subhanallah jemaah. Jantung yang berdetak. Allahu Akbar. Tapi memang jemaah. Antum melihat ada dokter-dokter yang ateis.
dokter ahli bedah ateis. Padahal dia melihat kebesaran Allah. Allahu Akbar. Kita bersyukur dapat hidayah dari Allah. Lalu Allah katakan, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allah menanyakan kepada mereka. Tuh orang-orang apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak sujud. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini beliau sujud. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis, dia sujud mengagungkan Allah. Ini tugas kita jamaah. Dan antum bangga bisa sujud sama Allah. Apa sih yang kita lakukan? Apa kebaikan kita sehingga Allah pantas memberikan taufik kepada kita, kita bisa sujud? Ada jemaah. Benar-benar Allah yang maha baik sama kita. Maka jangan sampai kita sok jadi orang baik. Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan suka mengatakan aku ini orang baik, aku ini orang suci yang seperti ini. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Apa yang didustakan? Al-Quranul Karim. Dibacakan kepada mereka. Mereka sudah tahu. Al-Walid ketika berkumpul dengan Nabi SAW, dia dengarkan ayat-ayat Allah. Dia tahu ini bukan ucapan dukun. Aku tahu dengan ucapan dukun. Ini bukan ucapan penyair. Terus apa? Akhirnya mereka mengatakan, ya kita katakan penyihir saja. Soalnya dia bisa memisahkan bapak dari anak, suami dari istrinya. Gara-gara apa yang dia bacakan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kekufuran. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah Jalla Jalaluh mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Allah tahu dengan pendustaan. Dan ini jamaah, peringatan juga buat orang-orang yang pura-pura beriman. Ada orang-orang yang pura-pura ikut kajian. Di masa Nabi SAW ada orang-orang munafikin yang hadir di majelis Nabi SAW. Dia mendengarkan. Tapi hati-hati, Allah tahu dia mendengarkan untuk mengambil faedah atau dia mendengarkan hanya untuk setor muka supaya diklaim saya orang Islam. Padahal mereka orang-orang munafikin. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka berilah mereka kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Bashirhum ini, busyra itu dikatakan kabar gembira karena dari asal kata basyara. Wajahnya orang ini kalau dapat kabar gembira berubah. Tapi kabar yang diberikan kepada mereka adalah azab yang pedih buat mereka. Illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Selalu Allah sebutkan beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena iman itu qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil jinan, wa amalun bil jawari. Iman itu bukan hanya keyakinan, tapi iman itu adalah ikrar dengan lisan kita, keyakinan di hati kita dan amal dengan perbuatan kita. Maka buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.